Halo Halo Sobat Sobat Dinkes, Dinkes, selamat datang di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Perkenalkan, saya Pipit. dan saya Susil. Kali ini kita sudah bersama Dr. Francisca Farah, SPA MKes. Dan kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Sebelum kita kenal lebih jauh ya dengan Dokter Farah, kita bisa bacain untuk riwayat pendidikannya. Izin ya Dokter Farah ya. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta tahun 2005. Beliau juga merupakan lulusan dari Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2015. Dan beliau juga lulusan dari Magister of Health Faculty of Medicine 11 Maret University Surakarta tahun 2015. Oke, kemudian untuk riwayat pekerjaannya, Dr. Farah juga merupakan konselor laktasi di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Dan beliau juga merupakan pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Dr. Farah juga merupakan anggota dari Badan Peningkatan dan Pengembangan ASI BP2 ASI IDAI Banten 2025. Dan beliau juga anggota dari Perkumpulan Perinatologi Indonesia Perinasia tahun 2016. Beliau juga merupakan anggota dari Academy of Breastfeeding Medicine dari tahun 2020 hingga sekarang. Dan anggota di Ikatan Konselor Menyusui Indonesia atau IKMI tahun 2015 sampai saat ini ya dok ya. Baik, sangat luar biasa ya dok, concern di ASI ya dok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jadi dalam memperingati Pekan ASI Dunia 2025 ini ya dok ya, Ya. kami dari Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Pondok Indah berkesempatan juga untuk mengundang Dr. Farah untuk mengisi materi hari ini ya dok ya. Jadi materi yang akan disampaikan itu terkait dengan apa aja? Ya, sebelumnya terima kasih sekali kami ucapkan buat Dinkes Tangsel sudah memfasilitasi kampanye Pekan Menyusui Dunia kita ya tahun 2025 yang di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Jadi materi Pekan ASI atau Pekan Menyusui Dunia ini ya, World Breastfeeding Week, itu berlangsung dari 1 sampai 7 Agustus 2025 dan tema untuk World Breastfeeding Week kali ini adalah prioritas menyusui. Ya. Jadi saya izin untuk menyampaikan materi sekalian kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Nanti mungkin bisa kalau ada yang mau nanya-nanya setelahnya. Jadi untuk tema yang di minggu ini untuk Pekan Menyusui Dunia 2025 untuk membangun sistem dukungan yang berkelanjutan. Kenapa penting menyusui ya? Jadi menurut data WHO tahun 2023 hanya 44% bayi baru lahir yang mendapatkan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Sedangkan target WHO mulai 2025 ke atas adalah naik menjadi di atas 50%. Berarti masih kurang ya dok ya? Iya, kenapa penting menyusui ya? Jadi memang menyusui itu pertama menurunkan risiko dari penelitian ya, menurunkan risiko kematian bayi sebesar 13%. ASI juga mengandung lebih dari 1.000 komponen bioaktif seperti antibodi, enzim, hormon, dan sel-sel hidup yang tidak didapatkan pada susu formula. Makanya ASI itu adalah spesies spesifik, memang untuk anak ya, untuk human. Nah, manfaat lain pada ibu apa? Pada ibu, terutama yang menyusui di atas 1 tahun, akan menurunkan risiko kanker payudara hingga 26% gitu. Lalu bagaimana gambaran di Indonesia ya? Kalau tadi kan kita cerita dari WHO, lalu gambaran cakupan ASI eksklusif di Indonesia itu, kalau menurut data SKDI, tahun survei kesehatan demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2022, cakupan ASI eksklusif di Indonesia sekitar 52,5%. Data Riskesdas tahun 2013 cakupan ASI itu 54,3%. Namun sayangnya di 2018 turun ya menjadi 37,3% cakupan ASI eksklusif itu. Artinya apa? Cakupan ASI eksklusif kita itu masih jauh di bawah target global WHO. Itu ya. turunnya lumayan ya dok? Iya. Tahun itu ya. Betul, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional juga kan di atas 70% sekarang ya. 70%. Lalu dengan angka inisiasi menyusui dini bagaimana? Kalau data di Indonesia tuh kita 58% gitu ya.
Bicara ASI juga kita nih mesti menyinggung juga penggunaan susu formula dan makanan pengganti ASI di Indonesia. Jadi laporan UNICEF dan Save the Children tahun 2021, sayangnya ya Indonesia itu masih menjadi pasar susu formula terbesar kedua di dunia, di Asia ya, Yes, ya. dengan peningkatan formula itu 60% dalam 10 tahun terakhir. Gitu. Nah, penjualan formula bayi dan balita di Indonesia tuh kalau diperkirakan dihitung ekonominya ya di atas 1,4 miliar US dollar per tahun. Wow, Dan tinggi sekali ya tuh. menurut penelitian sayangnya adalah banyak ibu yang memulai penggunaan formula dalam 1 sampai 3 bulan pertama usia bayi. Padahal sebenarnya masih fase usia menyusui ya. Nah, tema Pekan Menyusui Dunia ini yang tahun 2025 maknanya adalah prioritaskan menyusui, membangun sistem dukungan berkelanjutan. Jadi bukan hanya soal ibu, bukan hanya soal bayi, tapi juga kita tahun ini bicara tentang bagaimana lingkungan, sistem pelayanan, kebijakan publiknya juga ya, lalu keberlanjutan generasi. Dampak menyusui untuk keberlanjutan lingkungan gimana nih gitu ya? Tadi setelah disebutkan di awal, menyusui eksklusif 6 bulan itu manfaatnya kan jelas bagi bayinya, bagi ibunya, keluarganya. Dan menurut data WHO dan UNICEF ya, tadi selain bisa mencegah 820.000 kematian anak di bawah 5 tahun secara global dunia ya, juga dampak menyusui itu akan menghemat kurang lebih 4.000 liter air per bayi yang biasa Per bayi dong. per bayi bisa digunakan untuk pembuatan sulfur ya. Jadi sebegitu besar dampaknya kalau kita menyusui begitu. Lalu yang berikut juga dampak lingkungan karena menyusui itu akan mengurangi emisi karbon hingga 700 kg CO2 per bayi per tahun. Itu menurut data penelitian dari Carlson tahun 2019. Dan menyusui juga jelas tidak akan menimbulkan limbah plastik ya atau kemasan susu formula. Lalu di Pekan Menyusui Dunia ini ada 4 pilar sebenarnya nih, Bibit, Susil. Jadi bagaimana kita dunia ini menginformasikan ke semua ya, bagaimana kita mengedukasi masyarakat, tenaga kesehatan, tujuannya apa? Menjadikan menyusui itu adalah satu prioritas ya, untuk menjadi satu kebijakan kesehatan. Jadi artinya kita melibatkan semua lintas sektor gitu ya, jadi bukan hanya tenaga kesehatan saja, dari semua lintas sektor, supaya akhirnya kita menggerakkan aksi dan inovasi untuk mendukung ibu menyusui. Ya. Nah, langkah yang perlu dilakukan apa nih dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil ya? Kalau dari pemerintah ini akan ada apa? Kita akan sampaikan kabar baik setelah ini ya. Jadi pemerintah itu sudah menguatkan regulasi cuti melahirkan minimal 6 bulan. 6 bulan. Ya. Lalu juga menegakkan kode internasional pemasaran pengganti ASI. Nanti kita singgung sedikit apa itu kode pemasaran pengganti ASI. Lalu juga pemerintah sudah menggalakkan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan ruang-ruang publik ya. Lalu kita sendiri semua sebagai tenaga kesehatan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentunya kalau kita mau mendukung ibu-ibu menyusui ya. Jadi dengan peningkatan pelatihan konseling laktasi sebelum persalinan, lalu implementasi dari 10 langkah keberhasilan menyusui atau sering disebut dengan 10 steps to successful breastfeeding, 10 LMKM langkah keberhasilan menyusui. Terus lalu berikutnya di masyarakat apa yang bisa dilakukan untuk mendukung menyusui? Contohnya pembentukan support group ibu-ibu menyusui, kan sekarang banyak sekali ya organisasi atau grup-grup ya, ibu komunitas gitu ya, komunitas, bahkan ada komunitas ayah ASI juga ya. Itu sangat-sangat mendukung keberhasilan proses menyusui di Indonesia. Karena tadi sekali lagi bukan cuma peran tenaga kesehatan, tapi peran keluarga itu sangat penting, terutama dari ayah, dari keluarga besar ya. Lalu yang berikutnya kalau dari industri dan media ya. Jadi contohnya seperti mungkin yang kita sampaikan sekarang ya, mendukung kampanye menyusui yang berbasis bukti. Jadi memang ada buktinya. Untuk bisa sampai mendukung keberhasilan itu memang ada latar belakang ilmiah dan berbasis bukti ya. Lalu yang berikutnya adalah tidak mempromosikan formula bayi langsung ke masyarakat. Kalau target dunia kan yang 2025 WHO
targetnya bayi itu yang mendapatkan ASI eksklusif sampai 6 bulan tuh di atas 50% ya. Sedangkan IMD target WHO tuh di atas 70%. IMD itu inisiasi menyusui dini, jadi proses awal ya dari mulai bayi setelah dilahirkan dilekatkan skin to skin contact ke dada ibunya sampai berhasil proses mencari payudara dan mulai menyusui dalam 1 jam pertama. Penting banget karena kalau IMD dilakukan angka kematian bayi kedepannya juga akan berkurang gitu ya. Lalu target global WHO juga kelompok pendukung menyusui itu aktif ada di setiap wilayah. Nah, bicara SDG ya, Sustainable Development Goals, jadi kampanye ASI ini sebagai pangan lokal, tidak menimbulkan sampah, juga rendah emisi. Ini berkaitan dengan SDG yang 2, 3, 12, dan 13. Jadi memang banyak banget yang bisa dicapai ya. Jadi contohnya dengan SDG yang kedua dengan zero hunger, otomatis mencegah malnutrisi ya. Ya, betul. Karena bisa langsung dapat dari ibunya. Praktis lagi ya, Dok. Iya, praktis. Higienis. Praktis, higienis ya. Dan nggak perlu mengeluarkan biaya. SDG yang ketiga untuk good health and well-being tadi ya, juga mengurangi kematian bayi dan ibu. Lalu yang SDG yang ke-12 dan 13 jadi responsible consumption and climate. Jadi aksinya memang mengurangi limbah dan emisi ya, seperti yang telah kita sebutin tadi di awal. Lalu bagaimana pelaksanaan dukungan menyusui di Indonesia nih ya. Sebenarnya inisiasi menyusui dini itu sudah digerakkan dari tahun 2007 ya, sudah awal. Lalu juga tadi Baby Friendly Hospital Initiative ya, jadi rumah sakit sayang bayi ya, sayang ibu juga. Sudah sejak 1991 ya. Lalu kelompok-kelompok pendukung ibu menyusui ini sudah ada juga dari mulai 2006. Lalu edukasi di puskesmas, di rumah sakit dan komunitas. Ya, oke, terima kasih ya buat Ibu Stansel. Itu kayak itu yang bagiannya kita ya Kak. Iya. Posyandu. Betul. Jadi benar-benar from top to bottom. Jadi semua ya, semua kerja lintas sektor semua untuk mendukung menyusui. Nah, ini kabar baiknya tadi pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang nomor 4 tahun 2024. Ini sebelumnya hanya RUU ya tahun 2022 tentang kesehatan ibu dan anak. Jadi undang-undang nomor 4 tahun 2024 ini tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin saya akan mention sedikit sini di pasal 4, pasal 5 dan pasal 6. Contoh di pasal 4 di situ disebutkan tentang hak ibu. Jadi hak ibu itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Jadi ya aman, ya bermutu dan terjangkau dari masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Juga disertai dengan pemenuhan jaminan kesehatan. Jadi itu undang-undang yang baru ya. Lalu berikutnya pendampingan dari suami, dari keluarga, pendamping profesional ya, dan atau pendamping lainnya dari mulai masa kehamilan atau keguguran ya, persalinan dan pasca persalinan. Jadi sudah atur semua dalam undang-undang. Lalu di sini juga undang-undang nomor pasal 4 ini, nomor 4 pasal 4 menjelaskan tentang edukasi, pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan tentang perawatan, pengasuhan, pemberian makanan dan tumbuh kembang anak. Ya, jadi sangat penting ya. Dan yang menariknya lagi di sini adalah undang-undang ini menyampaikan bahwa hak ibu ya, ibu berhak untuk mendapatkan kesempatan menjadi pendonor ASI. Gitu ya, terutama bagi siapa? Bagi anak-anak yang tidak mendapatkan ASI dari ibu kandungnya gitu ya, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di tenaga kesehatan ya. Jadi memang luar biasa nih pasal-pasal ini, banyak sekali yang diatur ya Dok ya. Ya, lalu selain itu juga yang paling penting adalah di undang-undang ini setiap ibu berhak memberikan ASI eksklusif ya, jadi sampai 6 bulan. Dan pemberian ASI yang dilanjutkan bersama dengan interaksi mulai setelah 6 bulan sampai 2 tahun ya. Lalu ibu-ibu yang mengalami contoh ya untuk cuti melahirkan itu juga masuk ya, sudah dijelaskan di sini. Jadi kepikiran gimana Kak Susil? Belum 2 tahun. Masih menyusui. Alhamdulillah. Ya juga ada pada kondisi khusus di mana ibu-ibu bisa
ditambah cuti melahirkannya, misalkan ibu-ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, komplikasi pasca persalinan atau keguguran ya, atau memang anak yang dilahirkannya itu mengalami masalah kesehatan. Jadi cuti persalinan itu bisa dilanjutkan sampai 6 bulan bagi anak-anaknya yang mengalami gangguan kesehatan atau komplikasi gitu. Nah, masuk ke pasal 6. Nah, ini kayak pasal 6 dari poin 1 sampai 4 ini menarik banget isinya ya. Jadi suami nih, peran suami ya, peran ayah gitu ya. Penting banget itu. Iya, betul. Bapaknya ini juga berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri. Oh, Ya, ini harus pada banget didengar kayaknya. Iya. Ayah-ayah ya, bekerja juga. ya. Jadi pada masa persalinan nih terutama dapat 2 hari, diberikan paling lama 3 hari ya, Oke. itu sesuai dengan kesepakatan. Apalagi atau misalkan istrinya mengalami keguguran, lalu suami itu diberikan waktu yang cukup untuk mendampingi istrinya atau anaknya kalau istrinya mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, komplikasi, atau anaknya memang yang mengalami gangguan kesehatan, atau istri dan anaknya yang dilahirkan meninggal dunia. Gitu. Ayah ini juga diatur nih dalam undang-undang ya, wajib untuk menjaga kesehatan istri dan anak. Ayah. Ya. Ya, jadi wajib untuk menjaga kesehatan istri dan anaknya, lalu memberikan gizi yang cukup dan seimbang Betul. bagi istri dan anak ya. Gitu. Jadi peran ayah itu atau suami sangat penting. Ayah juga di sini di pasal 6 4C ya. Ayah mendukung istri dalam memberikan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan 6 bulan. ya, karena mungkin saking pentingnya jadi diatur dalam undang-undangnya. Oke. Jadi undang-undang tuh banyak sekali yang pemerintah telah buat. Jadi seperti undang-undang yang baru 2024 kita sebutkan tadi, juga ada undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023, ada undang-undang ketenagakerjaan. Jadi si pengusaha atau pemberi kerja memberikan kesempatan kepada pekerja perempuan untuk menyusui anaknya selama waktu kerja. Jadi ada Oke. undang-undangnya di sini. Diatur di situ ya, Diatur Dok, ya? dalam undang-undang dan melarang memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja perempuan karena menyusui Karena bayinya. menyusui. Iya, Itu haknya mereka ya. betul, iya. Lalu ada lagi peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 secara khusus mengatur pemberian ASI eksklusif nih, yaitu hak bayi untuk mendapatkan ASI, bagaimana kewajiban ibu dan dukungan dari keluarga. Juga mengatur tentang penyediaan fasilitas khusus atau ruang laktasi di tempat kerja dan tempat umum. Ini memang sudah banyak ya Iya, kita iya. temui di tempat kerja, Betul. di Ruang pusat laktasi. perbelanjaan, Kita ruang- ngecek-ngecek monitoring nih, juga nih, harus ada. Puskesmas, kelurahan, Ya, semua kita monitoring. ruang-ruang juga publik ya. juga ya. Di terminal bis itu juga Iya, ada, sudah. baik sekali ya. Lalu ada lagi undang-undang tentang perlindungan anak tahun 2002 nomor 23 menyebutkan bahwa negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana untuk perlindungan anak, termasuk ruang menyusui. Gitu. Ya, jadi memang banyak sekali undang-undang yang sudah buat oleh pemerintah ya. Lalu bagaimana peran kita nih terakhir sebagai tenaga kesehatan? Sekali lagi harus memberikan informasi yang berbasis bukti ya, bagaimana kita memberikan dukungan edukasi menyusu pada ibu, keluarga, termasuk manfaat kesehatannya bagi lingkungan dan sosial. Tadi ya manfaatnya IMD, skin to skin contact, pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan. Lalu juga membantu menerapkan tujuan bersama ibu dan keluarga. Jadi konseling prenatal itu penting. Jadi sebelum ibunya melahirkan ada dukungan menyusui. Jadi bagaimana nanti rencana menyusui berikutnya ke depannya, apa saja yang perlu diperhatikan gitu ya, persiapannya apa saja. Lalu yang ketiga melibatkan lintas sektor dan keluarga gitu ya. Lalu kita juga sebagai tenaga kesehatan perlu menjadi sumber inspirasi dan advokasi ya. Ya, akhirnya sebagai peran tambahan sesuai konteks Pekan ASI Dunia ini, jadi edukasi menyusui memang harus diaktifkan, lalu memonitor dan evaluasi bagaimana praktek menyusui di lapangan ya, IMD-nya bagaimana, Sesuai atau ASI tidak ya, Dok, ya. betul, ya.
menyinggung sedikit, nanti kan kita dari awal udah ngomong ya bagaimana 10 steps to successful breastfeeding atau 10 langkah keberhasilan menyusui. Ini sebenarnya ada 10 langkah. Ya. Dari awal sebenarnya ini sudah mencakup semua ya. Langkah pertama dan kedua itu manajemen kritis. Jadi bagaimana kita itu bisa sepenuhnya, ini manajerial ya. Bagaimana bisa memenuhi sepenuhnya kode internasional pemasaran pengganti ASI gitu. Lalu harus memiliki kebijakan tertulis mengenai pemberian makan bayi yang harus dirutin dikomunikasikan kepada orang tua. Lalu membangun sistem pemantauan dan pengelolaan data. Jadi memang manajerial sekali langkah 1 dan 2 ya. Lalu langkah kedua, memastikan bahwa semua staf klinis itu mempunyai pengetahuan, kompetensi dan keterampilan yang cukup untuk mendukung menyusui. Seperti kemarin di tanggal 2 dan 3 Agustus, kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Satgas ASI dan BP2 ASI IDAI Banten melakukan IBFCC. Jadi itu satu Indonesian Breastfeeding Course for Clinician, jadi pelatihan ilmu laktasi buat tenaga medis ya. Jadi untuk memperdalam ini, jadi ini adalah langkah kedua yang dari 10 dilakukan, LMKM betul. ya. Jadi semua tenaga medis yang terlibat, baik dari yang menolong persalinan saat bayi setelah dilahirkan sampai setelahnya tuh semua tenaga medis yang terlibat sebaiknya mempunyai pengetahuan. Lalu berikutnya kode, tadi ngomong kode apa dikasih kode, bukan kode gimana ya. Jadi kode itu aturan ya, aturan yang memastikan tersedianya makanan bayi aman dan adekuat dan melindungi ibu dari pemasaran agresif makanan atau minuman pengganti ASI. Lalu kode ini juga mengatur bagaimana pemberian makanan pengganti ASI ini diberikan dengan informasi yang benar. Jadi tenaga kesehatan juga memastikan ada indikasi medis jika bayi itu perlu diberikan pangan pengganti ASI. Tidak asal ngasih gitu ya dok ya? Ya, betul. Nah, langkah 3 dan sampai 10 mungkin saya narasikan singkat ya. 3, 1 memberikan pengetahuan atau diskusi bagaimana manfaat dan manajemen menyusui gitu ya bagi ibu hamil dan keluarganya. Lalu langkah keempat, memfasilitasi kontak kulit langsung skin to skin dan mengatasi keluhan-keluhan menyusui yang umum begitu ya. Lalu langkah berikutnya adalah langkah keempat, jadi pokoknya begitu bayi lahir jadi kita fasilitasi ya langsung untuk ibu mendukung segera menyusui bayinya, lalu mempertahankan menyusuinya, jadi rooming in juga bersama dengan bayinya ya. Terus jangan memberikan bayi yang lahir yang disusui makanan atau cairan apapun selain ASI kecuali dari atas indikasi medis. Lalu yang ketujuh tentang rooming in, jadi rawat gabung 24 jam dalam sehari ibu dengan bayinya. Lalu dukung ibu untuk tahu dan menanggapi tanda lapar bayi. Jadi penting dikenalkan ke ibu. Lalu juga edukasi ibu mengenai penggunaan dan risiko pengenalan botozot, empeng. Nah, langkah yang terakhir mengkoordinasikan pemulangan sehingga waktu ibunya pulang, orang tuanya pulang, bayi mereka mempunyai akses yang tepat ya dan dukungan untuk perawatan berkelanjutan. Jadi kadang-kadang kan kalau pulang suka bingung ya, ada masalah menyusuinya atau dengan bayinya. Jadi kesimpulan topik yang kita sampaikan tadi adalah memprioritaskan menyusui ya, bangun sistem dukungan berkelanjutan untuk kesehatan ibu, bayi dan keberlanjutan. Wah, keren banget. Ya, terima kasih Dokter Farah. Jadi ini bukan cuman kita mungkin pasti ya, dan insya Allah nih mudah-mudahan ini kader-kader juga banyak yang nonton nih dok. Kebetulan nih kita share nih untuk podcast kita ini. Jadi banyak sekali memang ini PR-nya bukan hanya untuk ibunya saja gitu ya dok ya. Ini sangat perlu dukungan dari berbagai macam pihak, keluarga, suami, terutama lingkungan, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Farah. Jadi luar biasa sekali pentingnya ASI ini untuk kita semua. Belum lagi tadi yang SDGs itu nyambung ke sana semua sampai ke arah mengurangi emisi dan segala macam. Jadi itu loh, sejauh itu loh ya kasusnya ya gitu. Jadi
Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang kita juga masih pengen tahu lebih dalam lagi nih Dokter Farah nih, mungkin atau mungkin nanti dari live ya, ya dari untuk ibu-ibu kader ya atau dari kalau ada yang mau ibu-ibu nanya yang boleh di rumah. di kolom chat aja gitu ya. Jadi mungkin pernah dengar ya dok tentang ASI itu emas. Ya. Ya, bukan perunggu, bukan perak. Saking pentingnya ASI itu emas. Tapi bisa nggak sih dok dijelaskan sesederhana mungkin supaya orang yang masyarakat awam dan semua bisa paham bahwa ASI itu memang sepenting itu gitu dok. Gimana? Seperti tadi dijelaskan di awal, ASI itu memang spesies spesifik ya. Jadi memang makanan yang memang adalah untuk human, untuk manusia. Air susu ibu. Air susu ibu Ya, dari jadi manusia sangat spesifik. Semua molekulnya baik dari komponen hidup dan non hidup. Jadi atau komponen nutritif dan non nutritif ya. Kalau dari mulai karbohidratnya, lemaknya, proteinnya ya, mikronutrien lain, lalu juga enzim-enzim, hormon pertumbuhan, leukosit, imunoglobulin, lactoferrin sebagai si pembawa besi ke tubuh, lalu ada lagi Hamlet ya, Hamlet cell ya. Jadi bisa sebagai anti kanker buat si bayinya. Jadi banyak banget memang disebutnya cairan emas. Ya. Jadi memang sih setiap ibu yang bisa hamil selayaknya memang bisa menyusui. Jadi nanti seandainya memang ada kendala-kendala untuk menyusui itu bisa diantisipasi sebelumnya, dan tadi ya dengan dukungan ini sehingga diharapkan bisa sukses menyusui sehingga nanti 2 tahun atau lebih. Nah, penelitian-penelitian juga sudah banyak nih Mbak Pipit ya. Bayi-bayi yang diberikan ASI sampai 2 tahun, skor IQ-nya tuh naik di atas 3 poin. Wow. Jadi dari penelitian juga didapatkan bahwa orang-orang yang tingkat pendidikannya tinggi ya, memang previous history-nya, riwayat sebelumnya adalah mendapatkan ASI-nya cukup lama. Wah, Masya Allah. Mbak Sisil berapa Iya. lama ASI dulu? Saya 2 tahun Masih alhamdulillah. Alhamdulillah, Saya dulu 2 tahun, makasih Ibu. Ya, jadi tingkat pendidikannya lebih tinggi, otomatis saat jenjang karir mereka menjadi lebih tinggi dan income-nya juga jadi lebih tinggi. Jadi memang begitu besar manfaatnya untuk ASI itu. Itu baru bicara soal IQ level. Kita belum bicara soal bagaimana daya tahan tubuh anak-anak yang mendapatkan ASI sampai 2 tahun ini lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Belum lagi untuk long term-nya adalah dia menurunkan, ASI itu menurunkan resiko alergi berat ya, resiko alergi berat seperti asma, eczema, atau penyakit-penyakit obesitas di kemudian hari hingga diabetes ya. Ya. Sekarang kan malah yang gemuk-gemuk dibilang gemes gitu ya. Insya Allah itu makanya kenapa itu akhirnya disebut emas ya dok ya, karena sebegitu pentingnya. Oke, tadi kan untuk menyusui itu mungkin terdengar mudah ya dok, tapi sebenarnya tuh susah juga kita sebagai ibu tuh untuk menjalaninya. Mungkin ada tips-tips dok untuk menyusui itu biar happy atau seperti apa gitu? Ya, menyusui memang satu keterampilan ya. Memang itu alamiah tapi keterampilan yang bisa dipelajarin baik dari ibu atau suami atau lingkungan. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan tentang ASI dan mengurangi kesulitan, sebelumnya memang ibu-ibu sebaiknya menambah pengetahuan soal ASI ya, kan sekarang banyak media yang bisa dilihat, dibaca dengan sumber-sumber yang terpercaya, dan juga bisa mendatangi tenaga kesehatan atau konselor laktasi. Misalkan kita kenal nih ada 7 kontak laktasi ya. Jadi kalau kita lakukan 7 kontak laktasi ini bisa mengurangi kesulitan-kesulitan saat menyusui. Misalkan kontak pertama dari saat antenatal care, saat kontrol kehamilan ya. Jadi di situ sudah didiskusikan tuh bagaimana nanti rencananya, bagaimana rencana IMD-nya, proses skin to skin, pemberian ASI dan selanjutnya. Lalu kontak berikutnya pada saat IMD-nya itu, kontak ketiganya dalam 24 jam pertama dievaluasi bagaimana tuh ibu menyusuinya. Lalu 1 minggu 3 hari ya biasa pemulangan, itu juga kontrol di usia 7 hari, lalu nanti biasanya saat kalau ibunya mau kembali melakukan aktivitas atau bekerja. Ya mungkin salah satu dari banyak langkah bisa
7 kontak laktasi tadi dilakukan supaya ibu-ibu tuh juga em, lebih confidence ya, Iya. lebih percaya diri untuk lebih bisa berhasil Betul. menyusui gitu. Oke, jadi memang saat ini kan kita juga banyak media untuk kita bisa dapat informasi ya dok ya, Iya. untuk mendapatkan gimana sih cara menyusui yang sesuai, Iya. yang betul, Iya. yang baik gitu. Karena terkadang karena kesalahan pada saat praktek menyusui pun itu jadi timbul masalah lain gitu ya dok ya. Ya, betul. Nah, sekarang tantangan berikutnya nih Kak Susil ya, kalau kita lihat zaman sekarang, ini kan ibu-ibunya juga sekarang banyak main TikTok gitu ya. Jadi untuk mencari informasi terkadang bukan bertanya kepada langsung ke sumber terpercaya misalnya dok. Iya. Contoh kita konseling Iya. ke posyandu misalnya atau Iya. ke puskesmas, ke rumah sakit. Tapi lebih sering untuk udahlah lihat TikTok aja. Nah, sebenarnya gimana sih dok? Mungkin ada pesan dari dokter Farah nih supaya kita bisa tetap mendapatkan informasi yang valid Ya, lewat media-media tersebut gitu. ya, arus informasi memang luar biasa ya, dampaknya luar biasa. Media-media sosial ini tipsnya mungkin bagi ibu-ibu atau ayah atau semua pihak ya, carilah memang satu sumber yang terpercaya. Kadang-kadang short yang pendek lebih menarik, tapi kadang-kadang Carinya yang short aja nih. Ya, kembalilah kepada sumber yang terpercaya. Jika memang ada keraguan dan memang kendala yang didapatkan, sebaiknya memang mencarilah kembali ke tenaga kesehatan. Ya, diskusikan informasi apa yang kita dapat dari sosial media, apa yang kira-kira perlu ditingkatkan atau apa yang kira-kira dari informasi tersebut ada yang perlu kita perbaiki atau kuatkan lagi, mungkin seperti itu sih. Ya, takutnya kan informasinya malah jadi menyesatkan mungkin gitu ya dok ya. Betul, makasih nih dokter Farah, karena kita juga salah satu yang lebih sering scroll TikTok ya, dapat informasinya yang malah salah gitu. Mungkin sekarang ada pertanyaan dari teman-teman di rumah ya dok. Ya. Pertanyaannya kita lihat dulu dari X Gusti Indah X. Dok, izin bertanya mengenai ASI donor. Apa yang perlu diperhatikan jika kita ingin ambil ASI donor dari orang lain, dok? Terima kasih. Ya, jadi juga topik tentang ASI donor ini banyak ya. Jika kita mau memberikan atau menerima ASI donor, yang jelas satu harus ada informed consent. Jadi harus ada narasi dan persetujuan tertulis dulu ya tentang informed consent tersebut. Di luar masalah medisnya kan masalah agama juga itu sangat kompleks ya. Masalah kesusuan juga sangat kompleks. Satu harus ada informed consent dulu. Lalu yang kedua, ASI donor itu tidak boleh diperjualbelikan. Gitu ya. ASI donor itu tidak boleh diperjualbelikan. Dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan dari Bank ASI Dunia memang punya ketentuan juga. Satu tadi, ASI donor tidak boleh diperjualbelikan. Lalu kalau secara medis sebaiknya memang harus memenuhi syarat medis dulu sebelum diberikan atau memberikan ASI donor. Jadi si pendonornya mau diperiksa darah untuk screening dulu, karena memang ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan lewat ASI seperti hepatitis B pada ibunya, atau C, HIV ya, meningitis virus, terus sifilis, cytomegalovirus, itu syarat medis utama. Nah, setelah screening kedua, berikutnya setiap ASI donor yang diberikan itu harus dipasteurisasi dulu. Jadi ada langkah-langkah pasteurisasi ya. Contohnya pletora atau flash heating. Jadi mungkin kalau kita gambarkan sedikit, kalau kita misalkan terima ASI donor ya, kalau kita mau berikan kepada bayi, tidak boleh mentah-mentah kita berikan nih. Jadi kita mesti pasteurisasi dulu. Cara yang mudah, kalau di rumah sakit bisa dengan holder method, tapi itu baru ada di RSCM ya. Yang berikutnya kita bisa pasteurisasi. Contoh misalkan ini adalah gelas isinya ASI donor misalkan ya, kita taruh dalam ini dengan wadah tertutup, kita bisa lakukan dengan pletora, isi panci
dengan air. Air itu 2 cm lah kurang lebihnya di atas tinggi ASI. Lalu api dinyalakan. Begitu air di sekeliling yang mendidih langsung dimatikan. Nah, ditunggu ya sampai nanti dia suhunya turun. Lalu cara yang kedua, flash heating. Kalau flash heating ini dibuka pada tampungannya, sama dimasukkan dalam panci berisi air dengan ketinggian kurang lebih mungkin sekitar 2 cm dari tinggi ASI-nya. Lalu air dididihkan, begitu air yang di luarnya mendidih, ini langsung diangkat. Oh, jadi air yang di luarnya ini mendidih begitu langsung diangkat. Oh, Ya, dimatikan apinya. itu dengan flash heating, jadi dibuka gitu ya. Itu adalah 2 cara di rumah tangga yang bisa kita lakukan untuk pemberian ASI donor. Memang ada beberapa zat yang agak turun tuh ya. Tapi memang dibandingkan dengan susu formula tetap komponen itu lebih tinggi gitu ya. Jadi hierarkinya kan kalau pemberian makan ya, ASI ibu, ASI pra ibu, ASI donor yang sudah dipasteurisasi dan memenuhi syarat medis, baru kalau tidak bisa baru susu. Susu formula juga harus tetap dibawa. Harus ada indikasi medis dulu ya. Jadi gitu. Ada screening dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Gimana Kak Susil? Ada lagi mungkin? Ada lagi pertanyaannya. Oh, ada lagi Kak. Dari Trisa Dinda Basuki pertanyaannya. Mau tanya, untuk usia 4 atau 5 tahun, apakah masih bisa dianjurkan untuk minum ASI? Untuk 4 sampai 5 tahun. Oke, Bu Trisa, terima kasih. Iya, air susu ibu menurut pemberiannya yang sesuai memang diberikan hingga 2 tahun atau lebih. Lebih di sini kalau WBA sampai 3 tahun ya. Tapi memang kalau kita sekali lagi lihat dari komponen ASI, memang sebaiknya sampai 2 tahun ya. Mungkin kalau kita melihat dari agama ya, kalau dari Islam kan banyak surat dalam Al-Quran seperti An-Nisa, ada beberapa surat yang lain juga untuk menyempurnakan menyusui hingga 2 tahun. Memang kalau dilihat dari komponen isinya memang disesuaikan sampai usia 2 tahun. Jadi untuk 4 dan 5 tahun sebenarnya tidak sesuai lagi pemberiannya ya. Mungkin bisa diberikan dengan makanan lain dengan gizi seimbang ya gitu. Oke, Kak Sisil. Ini kalau mau kita tampung mungkin masih banyak pertanyaannya ya Dok ya. Jadi mungkin nanti untuk yang nggak sempet dijawab sama Dokter Farah, mungkin bisa langsung konsultasi dengan beliau. Beliau kan di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, jadi bisa langsung datang ke sini untuk konsultasi atau melalui media sosial yang lain, atau bisa ke Posyandu, ke Puskesmas ya Kak Sisil ya. Gitu. Jadi ayo teman-teman untuk para ibu tetap semangat, dan untuk keluarga dan suami tetap untuk dukung gitu ya Dok ya. Oke. Masih ada 2 pertanyaan Oh, lagi. masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke, boleh ya Dok. Izin 2 pertanyaan lagi dari Ulfa 8746. Izin bertanya Dok, apabila si ibu menyusuinya sedang sakit, misal demam tinggi, apakah tetap harus menyusui secara langsung? Ya, terima kasih Ibu. Jika ibunya sakit atau demam tinggi, ibunya bisa menyusui secara langsung. Boleh ya Dok? Iya, boleh. Kecuali pada kondisi tertentu, contohnya ya, misalkan ibunya sedang kena herpesnya ada di ujung puting payudara. Nah, ibu bisa menyusui di sisi yang payudara yang sehat, seperti itu. Kemudian satu lagi Dok, dari 0320 private. Dok, kalau ASINya sudah kering, tapi jika dipencet masih keluar setetes 2 tetes, apa bisa banyak lagi Dok? Dan bagaimana cara menaikkan suplai ASINya? Bagus juga ya Dok? Ya, bagus sekali pertanyaannya, karena berkorelasi sekali ya dengan banyak masalah yang dialami ibu-ibu. Jadi kalau kekhawatiran ibu karena ASINya berkurang ya, atau dirasakan volumenya belum cukup, jadi kembali lagi nomor 1 memang kembali ke nutrisi ibu dulu ya. Nutrisi ibu. Ya. Kita sekarang bisa juga memeriksa kandungan kalori dari ASI ibu. Ya, Kemenkes sendiri kan sudah menganjurkan untuk kebutuhan kalori ibu hamil dan menyusui ya. Ya, jadi Kemenkes sendiri sudah mengeluarkan anjuran tersebut, di mana kebutuhan kalori dari baik ibu hamil dan menyusui. Jadi ibu menyusui kurang lebihnya
kebutuhan kalori sekitar 2.600 kalori sehari. Ya, sehari Ya, jadi jika kebutuhan kalori itu bisa dipenuhi, nutrisi ibu baik ya, diharapkan ibu bisa memberikan nutrisi dari ASI yang kualitas dan kuantitasnya baik. baik juga. Yang berikutnya juga adalah jika kita ingin kembali memperbanyak ASI, memang sebaiknya lebih sering menyusui bayinya. Oh, benar. Karena prinsip ASI itu seperti supply and demand. Jadi jika bayi banyak meminta, kita banyak berikan, hormon di otak seperti prolaktin itu akan memproduksi ASI-nya. Merangsang untuk Iya. memproduksi ya dok ya. Iya. Oke. Cara berikutnya lagi memang selain memperbanyak menyusui, boleh juga ibu membantu dengan memerah ASI setiap selesai menyusui bayi. Oke, Gitu ya. itu katanya waktunya juga harus konsisten tuh dok. Iya. Biar itu benar atau enggak tuh dok? Apa namanya memerah ASI, waktunya juga katanya harus konsisten katanya gitu, benar nggak tuh dok? Jadi kalau misalkan ibu-ibu bekerja, kendalanya Iya, kan betul. waktu ya. Iya. Semakin lama kita tidak mengeluarkan ASI, tubuh itu juga badan kita punya zat inhibitori, jadi bisa menghambat pengeluaran produksi ASI karena dianggap nggak ada yang minta, Nggak ada nih, yang aku minta. udah stop aja. Oke, Gitu. canggih ya dok. Iya. Jadi Jadi memang minta ritme nggak itu yang produksi. kalau bisa memang dibuat seperti ritme waktu nyusui di rumah. Oh, sih. Walaupun nggak bertemu bayinya, tapi ibu bisa memerah mengeluarkannya. Pumping gitu. Oke. Ya. Mungkin satu lagi ya dok, Ya. ada satu pertanyaan lagi. Dok izin bertanya, apakah ibu menyusui itu batas usia anaknya minimal 2 tahun? Soalnya anak saya juga mau 2 tahun tapi masih menyusui. Jadi Ya. anaknya 2 tahun. Ya, jadi mungkin seperti tadi telah dijelaskan di awal ya, menyusui itu bisa masih dilanjutkan sampai di atas 2 tahun. Dari BBA itu bisa sampai 3 tahun. 3 tahun Ya. ya itu. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, Udah. sebelum kita tutup nih dok, Ya. ada take home message nggak dok untuk ibu-ibu di rumah? Ya, Atau mungkin bapak-bapaknya Atau juga mungkin tuh. bapak-bapaknya juga dok, biar bapaknya juga semangat. ya. Oke, take home message, prioritaskan menyusui ya. Kita bangun sistem dukungan keberlanjutan sehingga menyusui itu bisa jadi satu hal yang sangat indah juga benefit buat semua. Amin. Yeay. Insya Allah kita juga dukung ya. Iya. Terus monitoring tadi kan ada monitoring Iya, ya. Dok? benar. Manajemennya nanti kita monitoring juga progres ini dok. Oke. Ya, Oke. Di Puskesmas juga alhamdulillah dok, semuanya ya minimal ada satu lah dok yang sudah mengikuti pelatihan konseling. Iya. Alhamdulillah, baik-baik. Oke deh Kak Susil, aduh nggak kerasa nih ya, kayaknya apa namanya ini jadi podcast perdana kita yang mudah-mudahan dan saya yakin banget ini sangat informatif untuk masyarakat Tangsel khususnya nih dok. Nah, Amin. jadi terus support PDKT ya untuk Sobat Dinkes. Jadi gimana kita akhir aja untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk Dokter Farah. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Rumah Sakit Dinkes Pondok Tangsel. Indah. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya kita masih bisa collab-collab Ya, lagi ya bisa. dok ya. Sama-sama. Insya Kami Allah. banyak berterima kasih dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintar Wijaya. Oke. Oke, baik. Ya. Kak Pipit, gimana? Kita closing aja. closing dulu Oke, ya. gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman Dinkes Tangsel yang sudah mengikuti dari tadi saat mulai acara. Ya. Semoga materi hari ini bisa diimplementasikan Betul. oleh masyarakat Tangsel. Cukup sekian dari kami. Nanti nonton lagi untuk podcast Iya, selanjutnya ya. podcast Oke. selanjutnya. Pasti temanya insya Allah lebih menarik lagi. Kita tutup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.